Bonjour à toutes et à tous. Hari ini saya akan membahas mengenai Le Traité de Brazzaville tahun 1880. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan nama saya Frazier Amadeus Mampau. Saya dari Program Studi Sastra Prancis Universitas Indonesia dengan NPM 2506599522. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja, inilah dia pembahasan mengenai Le Traité de Brazzaville tahun 1880. Sebagai konteks, yang akan saya bahas ini merupakan perjanjian atau Le Traité yang berawal dari pada abad ke-19 terjadi Scramble for Africa atau perebutan Afrika oleh negara-negara barat. Ini menandai bahwa era imperialisme baru di Afrika, dan faktanya pada tahun 1870-an hanya sekitar 10% dari teritorial Afrika yang dikuasai oleh barat. Tapi pada 1914 hanya berselang sekitar 44 tahun, hanya tinggal 10% dari wilayah Afrika yang belum dikuasai oleh barat atau Eropa. Nah, salah satu cara yang digunakan barat untuk menguasai Afrika adalah dengan menggunakan perjanjian yang pada hakikatnya tidak dipahami oleh orang Afrika itu sendiri. Salah satu perjanjian yang akan dibahas yaitu Traité Brazza-Makoko atau Traité de Brazzaville. Nah, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan Le Traité atau perjanjian? Perjanjian dalam hal ini, perjanjian itu merupakan kesepakatan antara dua orang, atau dalam hal ini juga dua instansi, antara Prancis dengan Makoko, atau dalam hal ini diwakili oleh Pierre Sarvognan de Brazza dan juga oleh Raja suku Bateke di Kongo, yaitu Makoko Ilo Ang, Ilo pertama. Nah, sebetulnya perjanjian itu merupakan penyetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak, Prancis dan Bateke. Namun ketika itu Raja Bateke pada hakikatnya tidak memahami atau tidak menguasai betul apa yang dimaksud dengan traité atau perjanjian tersebut. Bahkan hingga isi-isinya ia hanya mengetahui secara cara cetek saja isi dari perjanjian tersebut. Nah, secara kronologis dapat dikisahkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 1820, Brazza, yaitu seorang penjelajah Prancis yang merupakan kelahiran Italia, jadi dia merupakan lahir di Italia dan kemudian besar dan direkrut oleh Angkatan Laut Prancis, tiba di dekat Sungai Kongo dan menghabiskan waktunya sekitar 2 minggu untuk berkenalan dan juga untuk melihat lebih jauh dengan masyarakat Bateke atau kerajaan Bateke. Lalu 2 minggu kemudian, tepatnya pada 10 September tahun 1880, Brazza kemudian bertemu dengan Raja suku Bateke di tepian Sungai Kongo, dan kemudian mereka berdua membuat perjanjian yang menyatakan, isinya kurang lebih adalah menyatakan bahwa Prancis mengambil alih wilayah tepian sungai kiri dan kanan Sungai Kongo. Gitu. Nah, sebetulnya Raja Bateke pribadi atau sendiri itu sebelum menandatangani perjanjian tersebut, dia sudah coba berkonsultasi dengan para pengawal atau bawahan-bawahannya, dan jawaban dari pengawal atau bawahan-bawahannya itu adalah tidak menyetujui perjanjian tersebut karena ada kepercayaan di suku Bateke atau masyarakat Afrika pada umumnya bahwa orang luar atau orang kulit putih itu adalah penjajah atau roh jahat gitu yang bisa saja memasuki hal-hal negatif ke dalam wilayah mereka gitu. Tetapi ternyata pada 10 September ini Raja Bateke mengizinkan untuk koloni Prancis atau dalam hal ini Brazza untuk menguasai beberapa wilayah. Salah satunya adalah wilayah tepi sungai kiri dan kanan Sungai Kongo yang saat itu hanya berkisar dengan lebarnya 5 kilo dan panjangnya 20 km, dan itu tidak terlalu jauh dari letak atau pusat kerajaan suku Bateke di Kongo. Nah, kemudian pada tanggal 3 Oktober 1880 terjadilah perjanjian yang kedua yang ditandatangani oleh Brazza dan Ngaliema. Nah, Ngaliema ini merupakan bawahan dari Makoko. Untuk konteks bahwa Makoko itu merupakan raja tertinggi dari suku Bateke dan dia mempunyai banyak
bawahan-bawahan dan menguasai saat itu hampir seluruh wilayah di sekitar Sungai Kongo gitu. Dan saat itu belum ada negara yang namanya Kongo maupun Republik Demokratik Kongo. Jadi kira-kira menguasai wilayah yang sekarang menjadi Republik Kongo dan juga negara Kongo. Nah, kemudian dari perjanjian kedua ini menghasilkan menyatakan bahwa Prancis itu bisa menambah wilayah lain yang dikuasai oleh kerajaan Kongo tadi, dan pada akhirnya Prancis berhasil mendirikan pos perdagangan yang ini menguatkan sekali ya posisi Prancis di sana, khususnya dari penjajah lain atau negara barat lain, Belgia gitu ya, untuk mendirikan di desa Omfoa gitu. Jadi memang pada saat itu negara-negara barat yang seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa di Scramble for Africa itu negara-negara barat sangat berebut untuk menguasai negara-negara di Afrika, termasuk Prancis, Belgia, Inggris dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini Afrika dan Belgia dan Prancis ini berlomba-lomba untuk menguasai negara-negara di Afrika, khususnya di Kongo. Nah, kemudian pada 18 September 1882 atau berselang 2 tahun setelah peristiwa perjanjian kedua ini adalah terjadi ratifikasi atau pengesahan secara resmi dokumen dari perjanjian tersebut oleh Parlemen Prancis. Nah, proses ratifikasi ini uniknya terjadi di tengah antusiasme besar di parlemen karena Jules Ferry itu berhasil meyakinkan elit republikan atau elit-elit di parlemen untuk menganut prinsip kolonisasi. Jadi ini menguatkan perjanjian tersebut dan menguatkan posisi Brazza di Afrika bahwa dia betul-betul boleh menguasai bagian dari Kongo gitu. Jadi sudah mendapatkan izin dari Raja Bateke atau raja lokal di sana, dan juga sudah diratifikasi atau diberikan mandat atau izin dari parlemen Prancis itu sendiri. Nah, dari penjelasan singkat tadi mengenai alur atau perjalanan dari Le Traité de Brazzaville ini, itu ada beberapa konsekuensi yang dari pihak Prancis maupun yang ditanggung oleh pihak Kongo itu sendiri. Yang pertama adalah hilangnya kedaulatan kerajaan Makoko. Jadi setelah Prancis berhasil menguasai wilayah di Kongo, ini perlahan-lahan Prancis itu dalam tanda kutip menggerogoti wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kerajaan Makoko. Lalu yang kedua, ini merupakan awal dominasi dari politik Prancis di Afrika Tengah. Ini dari thread yang pada tanggal 10 September dan juga 3 Oktober tadi ini sangat menguatkan ya posisi dan juga melegitimasi kekuasaan Prancis di Afrika Tengah. Tadi sudah mendapatkan dari Bateke dan juga sudah mendapatkan izin dari parlemen. Lalu yang kedua, secara jangka panjang Prancis akhirnya mendirikan koloni Afrika Tengah. Lalu kemudian munculnya perusahaan konsesi milik Prancis. Jadi selain Prancis itu ke sana untuk mendapatkan wilayah kekuasaan dan memperluas wilayah kekuasaannya, Prancis dan juga negara-negara Eropa lain itu sangat membutuhkan atau mencari sumber daya alam, sehingga Prancis memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan swasta mereka untuk mengkonsesi atau mendirikan perusahaan untuk mengeksploitasi ya sumber daya alam yang ada di sana, misalnya untuk karet, untuk kapas, kopi atau kafe, lalu juga latte yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang Prancis di Eropa. Lalu kehidupan sosial masyarakat lokal yang berubah ini harus mengikuti apa yang diinginkan oleh kolonial, dalam hal ini Prancis. Dan yang terakhir adalah melegitimasi hukum bagi kolonialisme. Dan seperti yang dijelaskan tadi bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian gitu ya antara Prancis dan juga orang Afrika atau Raja Afrika itu sendiri, ini melegitimasi bahwa Prancis itu boleh menguasai dan mengkolonisasi negara Kongo gitu ya, atau daerah Raja Bateke di Kongo. Dan ini betul-betul sangat berdampak cukup signifikan bagi negara Kongo atau dalam hal ini Raja Bateke, dan pada akhirnya nanti kemudian Brazzaville didirikan dan sampai hingga saat ini itu menjadi ibu kota dari Kongo. Nah, lalu kesimpulannya atau kenapa sih peristiwa ini cukup penting khususnya bagi
negara-negara di Afrika Tengah. Le Traité de Brazzaville atau Traité Brazza-Makoko ini menjadi tonggak penting ya bagi imperialisme Prancis khususnya di Afrika Tengah. Melalui Traité ini, Prancis mendapatkan legitimasi baik dari Makoko maupun dari parlemen Prancis itu sendiri untuk mengkolonisasi dalam hal ini wilayah Kongo. Peristiwa ini juga sebetulnya menimbulkan perdebatan mengenai keabsahannya karena adanya perbedaan pemahaman dan unsur tekanan gitu ya dari pihak Prancis dalam proses penandatangannya. Tadi kita bisa melihat bahwa sebetulnya Raja Kongo itu tidak terlalu memahami apa isi dari perjanjian tersebut, tapi ya sah-sah saja dan menandatangani saja perjanjian tersebut gitu karena dimanipulasi oleh pihak Prancis, sehingga menunjukkan bagaimana traité kolonial ini yang digunakan sebagai alat legitimasi untuk memperluas kekuasaan kolonial. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai peristiwa Le Traité de Brazzaville tahun 1880. Sebetulnya Le Traité de Brazzaville ini punya begitu banyak panjang ceritanya, hingga nanti ada lagi Conference de Brazzaville tahun 1944 yang nanti akan saya bahas di UAS. Tapi untuk saat ini saya hanya membahas bagaimana sih peristiwa pertama, bagaimana le début du colonialisme français en Afrique centrale. Jadi bagaimana peristiwa pertama Prancis dalam menjajah atau mengkolonisasi Afrika Tengah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada banyak kurang atau masih banyak kesalahan yang saya perbuat, saya mohon maaf.